Enggak, abis baru selesai pulang kuliah, Pak. Oh. Oke, Terus tadi malam Anda ya, ke-trigger saya naik ada apa tuh? nanya nih Pak, nanya. Agak bingung nih. Nah, nanya, baik. Saya mau nanya, oke sebelumnya gini Pak, saya mau tahu dulu dari awalnya. Itu cerita tentang Isa Al-Masih gitu. Tujuannya gitu, Isa Al-Masih kan sama tuh datang ke dunia, dilahirkan. Itu tujuannya buat apa gitu Pak? Kenapa harus ada Isa Al-Masih turun gitu? Nah, tujuannya apa? Gitu. Pak? Ya, kalau kemarin kan saya jelasin tujuannya, itu nih turun tuh apa gunanya gitu kan. Nah, kalau Mas saya nggak tahu gitu. Jadi Mbak ya, Nabi Isa alaihi salam itu diciptakan dari roh Allah dan kalimatullah ya, kalimat Allah atas kehendak Allah. Dia adalah anak yang suci, bukan anak haram seperti yang dituduhkan Yahudi, anak hasil zina bukan. Terus apa gunanya kelahiran seperti ini? Al-Quran menyebutkan di dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 91. Di situ dikatakan bahwa Nabi Isa ini dilahirkan tanpa ayah sebagai rahmat untuk seluruh alam gitu. Tanda rahmat gitu ya. Tanda rahmat, tanda sebagai Allah itu berkuasa gitu. Bisa. Nah, tujuannya apa ke muka bumi? Jelas dia meneriakkan seperti yang diteriakkan Nabi Musa. Hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Menyembah Tuhan yang Esa. Itu tujuan Nabi Isa. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi ani'budullaha rabbi wa rabbakum. Aku menyuruh manusia untuk menyembah Tuhanmu dan Tuhanku. Kayak gitu. Itu tujuan dia ke muka bumi. Untuk apa? Untuk menyuruh menyembah Tuhan semesta alam yang mengutus dia, gitu. Yeah. Oh, berarti tujuannya yang dimaksud ini Isa Al-Masih ini datang untuk menyembah Tuhan, seperti itu, menyembah Allah yang pencipta langit dan bumi, seperti itu tujuannya. Iya. Betul, meneruskan ajaran para nabi, estafet para nabi. Dia itu estafet dari nabi-nabi Yahudi untuk menyuruh menyembah Tuhan yang Esa. Karena apa, Bani Israel itu sering membangkang. Ada nabinya aja, Bani Israel di zaman Nabi Musa, mereka udah berani bikin patung sapi betina. Gimana? Gitu. Makanya itu adalah estafet dari kenabian yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Bani Israel gitu. Oke. Jadi poinnya berarti itu tujuannya untuk meluruskan seperti itu. Berarti kalau dari secara agama pribadi saya ya hampir sama gitu loh Pak. Terus saya mau tanya nih, tadi kan Bapak bilang kalimat Allah gitu kan, kalimat. Nah, berarti tuh kayak ini, saya ada dapat ayat nih, sebentar saya cek ayatnya. Silakan. Apa pula? Kalian ini senang kali lihat saya susah ya. Minta yang bening dinaikin yang bening, saya yang susah. Kalau kalian suka-suka kalian nikmatin. Kalau saya hilang hafalan ya. Tadi di surah ini tapenya salah baca nih ya Pak Ustadz ya. Saya nggak tahu. Anisa Ali Imran. Kalau saya taunya tuh angka pertama tuh pasal dan ayat gitu, 4 baru sama itu. Apa bacanya itu Pak? Saya nggak tahu. Di Anisa ya ayat 4171. Kan kayak gitu. Betul nggak? Surah Anisa apa lagi nih? Surah Anisa ayat 74. Ayat berapa? Ayat 74. Anisa 74. Ya.
Karena itu hendaklah orang-orang menukar kehidupan dunia. Beda Mbak. Coba lihat Pak, saya belum tahu. Bentar. Sebentar Bukan ya Pak itu ya. Anissa 171. Mungkin itu. Oh coba Bapak lihat tuh, saya tuh bingung nah. Ini ya Mbak ya, saya kasih tahu nih, saya ajarin Anda. Semoga Anda mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bentar ya. Saya bukakan dulu ayatnya. Nih. Oh iya, 71. Ya ahlal kitab, la taglu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allah illal haq. Innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatuh alqaha ila Maryam wa ruhum minhu. Kan gitu. Jadi kayak gini, Mbak. Di dalam bahasa Arab ini ya, di dalam bahasa Arab ini ada namanya mudhof. Mudhof itu apa? Atau yang biar mudahnya bahasanya bahasa Indonesia, kata sandaran, kata yang disandarkan gitu. Jadi kalimatullah ya, Allah itu bukan kalimat. Kenapa disematkan kalimatullah? Agar memuliakan. Namanya mudhof li tasyrik gitu, mudhof li tasyrik. Jadi kata yang disandarkan kepada Allah untuk memuliakan yang dimaksud. Jadi seperti itu. Jadi kalau kalimatullah berarti itu adalah ciptaan dari Allah. Rohullah berarti itu adalah ciptaan dari Allah gitu. Bukan ciptaan setan, bukan ya. Gitu. Itu maksudnya. Nabi Isa itu bukan ciptaan setan, bukan ciptaan iblis, tapi ciptaan dari Allah. Terus juga kalau kita mengambil kosakata yang lain, Baitullah, rumah Allah. Allah bukan rumah, tetapi kenapa disandarkan kepada Allah rumah tersebut? Agar memuliakan. Baitullah, rumah Allah. Allah bukan rumah, tetapi Baitullah itu dimuliakan karena disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu namanya idhofah, mudhof li tasyrik. Ya, jadi bukan berarti bahwa Nabi Isa itu rohullah. Jadi Nabi Isa itu adalah roh Tuhan itu sendiri. Ngaco. Ngaco gitu. Karena apa? Karena manusia ini semuanya dari roh Allah. Semuanya dari roh Allah. Ya, contoh ya, Nabi Isa di dalam Quran surah An-Nisa ayat 171 ya, 171 Nabi Isa dikatakan dari rohullah. Nabi Adam di Quran surah Shad ayat 72 langsung dari Allah juga rohnya. Terus kita seluruh manusia di dalam Quran surah As-Sajdah ayat ke-9, summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilam ma tashkurun. Kan kayak gitu. Jadi setelah disempurnakan, aku tiupkan roh dari kami. Semua manusia rohnya juga dari Allah gitu. Jadi yang dimaksud rohullah itu adalah ciptaan Allah, yang mana bukan ciptaan dari iblis maksudnya ya. Nah, gitu. Oke, kalau yang saya tanggap nih Pak ya, maksudnya di sini tuh ada di situ katanya kalimatnya, rohnya, ya kan? Nah, jadi tuh kayak saya tuh menganggap tuh kayak gini Pak, kalimatnya gitu kan. Nah, maksudnya tuh dari dirinya sendiri gitu. Bahwa Al-Masih itu Al-Masih itu adalah kalimatnya Allah gitu. Maksudnya saya itu anggapnya itu bahwa ya Al-Masih itulah yang maksudnya Allah itu tadi, karena kan kalimatnya ya. Berarti dari diri dia sendiri seperti itu. Nggak mungkin kan dari orang lain. Kayak misalnya saya berbicara, ini kan yang saya katakan dari saya sendiri gitu. Nggak mungkin dari orang lain seperti itu. Nah, itu yang saya tanggap seperti itu. Jadi kalau yang pemahaman Anda seperti itu, Mbak, kalau di dalam Al-Qur'an innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Dia tinggal berkata, berfirman lalu jadi dan menjadi. Kan kayak gitu. Kalau pemahaman Anda bahwa dia berfirman, dia artinya dia sendiri ya, maka banyak Tuhan sekarang. Langit pun jadi Tuhan sekarang.
Bumi pun gara-gara Allah berfirman ya, jadilah bumi. Jadilah bumi. Apakah bumi itu Allah? Bukan. Bukan. Kayak gitulah kalimatullah. Jadilah Nabi Isa. Bukan berarti Allah jadi Nabi Isa. Kenapa nih mbaknya? Kenapa nih ya? Sebentar Pak, saya itu masih ada lagi dapat ayat yang gimana itu ya? Sebentar. Dia itu membahas nih, ada mengatakan Tuhan itu 3. Nah 3 itu yang dimaksud di sini apa gitu loh Pak? Nah kalau saya maksudnya itu 3 yang di sini tuh, nah jelaskan dulu Pak, 3 maksudnya itu apa di sini? Jangan mengatakan Tuhan 3. Oh iya. Nah, saya tuh gak paham nih 3 nih. Apa nih itu pertanyaan pesanan dari siapa di ayat berapa? Di sama di Al-Qur'an An-Nisa 171. Di situ kan dikatakan wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu. Wala taqulu salasa. Kan gitu. Ya, janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam dan dengan tipan roh darinya. Maka baik, berimanlah kepada. Nah, apa yang dimaksud Tuhan itu 3? Ya karena Nasrani dulu memahaminya seperti Anda Tritunggal. Ada anak Tuhan, ada roh Tuhan, ada Bapa Tuhan gitu. 3 dalam 1. Makanya ada di Al-Maidah, Quran surah Al-Maidah ayat 73, laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisu salasah. Sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan Allah 3 dalam 1. Apa aja 3 dalam 1 itu? Pertama Allah, habis itu dengan Roh Kudus dan Tuhan anak yaitu Yesus. Itu kafir orang kayak gitu. Oke, terus di sini ada ayat lagi Pak. Maha suci Dia dari mempunyai anak. Itu maksudnya siapa anak di sini Pak? Saya nggak tahu. Iya, jadi karena saya mau bertanya. Karena tuduhannya Yesus atau Nabi Isa itu adalah anak Allah gitu, keluar langsung dari Allah. Emangnya Allah hamil? Kayak gitu. Dia nggak perlu anak gitu. Dia bukan makhluk masalahnya. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Jadi gitu Mbak. Oke. Nah, paham. Paham kan bahwa Tuhan itu. Jadi ini intinya kayak gini aja Mbak ya. Anda baca Quran surah Maryam nanti ayat 30. Qala inni abdullah. Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Ya, Dia memberi aku kitab Injil dan menjadikan aku seorang nabi. Itu betul tuh. Betul. Yesus itu seorang nabi, di kitab Anda pun juga ada. Kan kayak gitu. Terus Yesus mengaku hamba atau utusan juga ada. Di dalam Matius 15 nih, saya bukakan sama Anda. Matius 15. Matius 11 ya. Ini Mbak. Matius 11 pula. Matius 12:15 rupanya nih. Nih. Yesus hamba Tuhan. Qala inni abdullah. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Ya. Kayak gitu Mbak. Ya. Jadi Yesus itu tidak ada ngaku dirinya adalah Tuhan. Ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Dia adalah seorang nabi gitu. Jangan dilebih-lebihkan. Coba kita meletakkan Yesus itu sesuai dengan ala kadarnya gitu, sesuai dengan tempatnya, jangan dilebih-lebihkan gitu. Jadi seperti itu. Oke. Ada lagi. Emangnya Mbak tertarik dengan Islam?
Enggak, saya tuh penasaran, saya tuh tanya. Penasaran, baik. Waktu itu kan saya jelasin, tapi saya nggak nanya tuh tentang yang Al-Masih itu gimana gitu. Nah, jadi kalau saya lihat hampir sama aja gitu loh dari penjelasannya. Maksudnya itu ya berarti meluruskan gitu dari perjanjian lama. Mbak, saya mau ngajak Anda berpikir dong. Kalau kita yang manusia ini kalau makan nasi pantas kan? Iya, pantas. Kalau kita makan kotoran? Enggak, baik. Kita yang manusia aja ada yang nggak pantas ya, Mbak ya? Iya. Apalagi bagi Tuhan, betul? Benar. Jadi nggak pantas Tuhan itu jadi manusia kan? Kalau saya sih masih tetap yakin dengan kerendahan hati sih, Pak. Bisa dilakuin semua orang. Kan gitu, manusia aja ada yang nggak pantas kata Anda, apalagi bagi Tuhan Anda juga sepakat. Artinya apa? Nggak pantas kan Tuhan itu jadi manusia. Oh, dari saya ya. Saya nggak mikir nggak pantas atau gimana, tapi saya lihat maksud dan tujuan kerendahan hati itu yang saya lihat gitu. Bukan kerendahan hati, Yesus itu bawa pedang dia, bukan bawa damai. Enggak, itu kan udah saya jelasin waktu itu, yang saya tahu kan hanya sebatas itu. Nah gitu. Jadi kalau Anda menyetujui nggak pantas Tuhan jadi manusia, nggak pantas Tuhan itu dikandung oleh manusia, nggak pantas Tuhan jadi bayi, kagak pantas pula Tuhan diseret-seret oleh ciptaannya, kagak pantas pula Tuhan mati kalah dengan ciptaannya. Saya juga mau tanya nih Pak. Itu kan saya mau tanya nih, orang zaman dulu bagaimanakah caranya dia itu untuk menghapuskan dosanya gitu loh, minta ampun sama Tuhan? Apakah dia hanya sebatas berdoa aja? Terus apa gunanya pengorbanan orang zaman dulu gitu loh, yang harus korban hewan? Nah itu tujuannya untuk apa seperti itu? Dan terus di zaman sekarang itu tuh apa yang mestinya menggantikan gitu loh? Nah, Mbak, kalaunya orang zaman dulu, zamannya para nabi, korban bakaran hewan. Sampai sekarang Islam pun berkurban hewan juga, nggak ada kurban tumbal manusia, nggak ada. Jadi ya, kalau kurban tumbal manusia itu ajaran iblis, itu minta tumbal, Mbak. Makanya ya zaman dulu para nabi adalah menebus dosa, katanya kan, penebus salah itu melalui pemotongan hewan. Di Islam juga diperintahkan fasholli li rabbika wanhar di dalam Quran surah Al-Kautsar ya. Maka sholat dan berkurbanlah gitu. Berkurbanlah. Jadi Mbak ya, masalah konsep penebusan dosa memakai darah manusia itu nggak pernah diajarkan oleh para nabi, nggak pernah gitu, nggak pernah. Lalu sekarang pakai apa? Tetap seperti yang diajarkan oleh para nabi, tetap memakai hewan gitu. Mau kayak gimana? Oke, tujuannya korban itu untuk apa? Loh, kalau kita berkurban, pertama kita menaati perintah Allah. Yang kedua, dagingnya bisa kita bagikan ke fakir miskin. Ayo, banyak kan manfaatnya. Oh, jadi maksudnya spesifik korbannya dari zaman dulu sampai sekarang itu maksudnya? Ya iya, membantu fakir miskin. Terus saya mau tanya nih Pak, tentang korban yang itu. Kalau di kitab Ibrahim dan ya tentang anaknya Ishak, itu maksud tujuan korbannya apa di situ? Nah, itu kan perintah Allah juga. Makanya kan Islam juga diperintahkan untuk berkurban. Perintah Allah untuk Ibrahim. Ternyata Ibrahimnya ikhlas dan diganti dengan hewan. Disitulah asal mula kurban hewan gitu Mbak. Oke, berarti nggak ada setelah Abraham atau Ibrahim itu tiba-tiba diganti atau diubah jadi kurban tumbal manusia, nggak ada. Dan kok tiba-tiba jadi tumbal manusia itu dari mana?
Iya, ajaran minta tumbal itu Mbak, lebih baik Anda coba Anda bersemedi di goa-goa tuh ya. Bersemedi di goa-goa nanti pasti ada yang minta tumbal juga di situ. Yang saya lah yang minta tumbal kayak gitu. Oke, jadi ya Pak, Ya. saya mau jelasin juga nih sebelumnya. Kata Bapak nih tumbal manusia segala macam nih. Saya jelasin ya. Manusia dulunya tuh suci ya, belum pernah jatuh ke dalam dosa. Benar kan? Terus manusia itu akhirnya jatuh ke dalam dosa. Sudah kan Pak? Manusia pertama yang Anda maksud? Iya, jatuh Lalu? ke dalam dosa. Bapak tahu dosa itu apa? Upahnya maut kan Pak, kematian. Terus? Kan? Nah, kalau misalnya ya kan, pastinya kalau kita untuk mengampuni, untuk menghapus dosa kita, pasti ada yang dikorbankan. Kayak gitulah Pak. Makanya kenapa di perjanjian lama itu hewan yang dikorbankan, dan itu pun hewan yang tak bercela, terus yang sulung gitu kan, terus jantan juga seperti itu. Itu Ya kan? doktrin Anda Mbak, doktrin Kristen. Padahal di situ manusia pertama sudah diampuni karena bertobat. Nah, bentar-bentar saya jelaskan dulu sama Anda. Jadi manusia pertama itu di kitab Anda sudah diampuni karena bertobat. Nggak ada lagi dosa yang diwariskan. Yang dikutuk itu tanah dengan ular. Jadi kalaunya Tuhan turun ke muka bumi mau menebus apa? Kutukan tanah dan ular gitu. Kenapa? Adam yang pertama itu sudah bertobat, dia tidak ada mewariskan dosa, nggak ada. Nggak ada. Gini loh Pak ya. Oke, yang dikutuk itu tanah dan ular, itulah menurut Bapak ya. Ya, oke lah, itu Bukan yang menurut kita saya, tahu. kitab Anda. Aduh. Pertahannya gitu kan. Nah, sekarang saya tanya. Nah, di situ kan upah dosa itu kan maut ya, kematian ya. Sekalipun dia itu benar sudah diampuni pun, tapi kan harus ada yang dikorbankan gitu loh. Maksudnya gini loh Pak, maut loh, kematian kan. Baca dulu ya. Bukan menurut saya. Bukan menurut saya. Kejadian 3 nomor 14. Ya. Yang dikutuk itu bukan Nabi Adam yang menurunkan dosa waris, tapi tanah dan ular, kata saya. Nih, lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Nah, kan kayak gitu. Jadi yang dikutuk di sini bukan Nabi Adam. Nabi Adam tidak berdosa, dia tobat gitu. Nggak ada dosa Nabi Adam. Kalian tuduh Nabi Adam menurunkan dosa waris. Hoak minta ampun. Hoak minta ampun. Kau yang ngutang, kau yang bayar. Jangan orang yang disuruh bayar ya. Nah, gitu. Kalau kau ngutang ya, kau yang bayar. Jangan orang yang kau suruh bayar. Oke, gimana ya cara definisinya ya untuk ngejelasin? Kalau ya ini ya bentar ya Pak ya. Saya dari konteks saya nih ya. Nah, karena saya tahu nih kalau dosa itu adalah maut, ya kan? Nah, di situ kan dibilang bahwa Adam itu minta ampun gitu kan. Tapi dia itu sudah melakukan dosa gitu loh Pak. Ya kan, dia tuh sudah melakukan dosa gitu. Arti dengan melakukan dosa sekalipun dia minta ampun, pertanyaan di situ apakah Adam bisa kembali lagi ke Taman Eden? Kalau di perjanjian lama itu nggak bisa lagi. Tuhan mengampuni, tapi dia tidak bisa lagi kembali ke Taman Eden yang kudus itulah, yang suci itu, ya kan? Dia tidak bisa lagi kembali ke situ gitu. Akhirnya dia hidup di bumi seperti itu kan. Nah, itu yang saya mengerti gitu. Jadi sekalipun dia sudah bertobat, itu doktrin Anda Mbak, doktrin Anda itu. Bukan ajaran dari kitab Anda, tapi doktrin gereja Anda yang kayak gitu. Saya udah tekankan kepada Anda kemarin, Yesus tidak mengenal Kristen, Yesus tidak pernah bawa Kristen, dan Yesus tidak pernah memerintahkan Anda jadi Kristen gitu. Itu doktrin Anda yang Anda bawa. Lepas dulu doktrin gereja Anda, buang netral normal dulu gitu. Lalu pelajari apa yang dikatakan Yesus. Gini loh Pak ya, gini, bukan soal doktrin. Saya memang baca kok di kejadian itu mereka tuh tidak bisa kembali lagi ke Taman Eden gitu loh.
Nah disitulah akhirnya mereka tuh susah payah untuk memenuhi kehidupannya seperti itu. Kalau memang mereka itu tadinya itu tidak berdosa, pasti mereka tidak akan sesusah itu gitu kan. Dan di situ dikasih tahu bahwa perempuan itu akan kesakitan melahirkan. Nah dari situ itu saya baca loh di kejadian itu, saya tunjukkan kayaknya nih. Nah dari situlah saya tuh ngerti gitu kan. Oh manusia itu udah iya berdosa Pak. Baik. Kalau dia mati masuk neraka gitu karena dosanya. Nah itu saya pernah dikasih tahu tuh kan bagaimana tuh? Dia tuh mati gitu kan. Nah ketika dia masalahnya ngeri kali Mbak ya, di Kristen ini baru lahir aja udah menanggung dosa. Ini apa ajaran apa, baru lahir langsung mewarisi dosa. Aduh. Ya makanya saya Pak, belum saya jelasin. Saya tuh lihat firman Tuhan di mana lagi tuh ya. Saya tuh nggak catat sih, cuman saya tuh ingat apa yang saya dikatakan, ingat saya pernah baca gitu. Nah itu pendeta yang menjelaskan dengan di situ tuh memang kita itu nggak dikasih tahu spesifiknya tuh bahwa kalau bayi yang melahirkan itu tuh berdosa seperti itu. Nah itu bisa dikatakan itu dari orang tuanya gitu loh, karena dia masih bayi kan, jadi orang tuanya lah, dari orang tuanya tuh bagaimana seperti itu, karena dia belum mengerti, jadi kembali ke orang tuanya, dari situlah dilihat gitu loh Pak. Nah kalau misalnya sudah dia tahu Tuhan, sudah tahu kebenaran gitu kan, nah pastinya dia akan belajar. Dan satu hal juga, saya tuh dikasih pemikiran kayak gini Pak, anak kecil aja bisa belajar bohong loh. Dari mana coba? Sedangkan orang tua nggak pernah ngajarin anak kecil untuk berbohong. Nah berbohong itu kan dosa juga tuh ya. Nah itu saya masa Mbak gini, heran saya. Iya, anak kecil Pak. Baru lahir belum bisa ngapa-ngapain dia udah berdosa. Apa ini? Bisa Pak. Astagfirullah. Ya kalau di Islam Mbak kayak gini ya, di tempat kami kullu mauludin yuladu alal fitrah. Ya setiap anak yang lahir itu suci tanpa dosa. Oke. Kalau dari saya itu kembali lagi ke maksudnya yang saya tahu itu kembali ke orang tuanya. Si orang tuanya ini ya Pak, orang tuanya, karena dia masih bayi gitu. Itu konteks yang saya paham dari ayat tersebut yang dijelaskan pendeta. Nah terus saya juga dikasih misalnya tuh anak umur 2 tahun 3 tahun yang sudah bisa berbicara gitu kan. Nah itu sudah bisa belajar bohong, sedangkan orang tuanya tidak pernah mengajarkan bohong. Dari mana itu bohongnya? Kalau memang jati diri manusia ini memang awalnya itu berdosa seperti itu. Nah itu maksudnya pertanyaannya saya Pak. Ada kan Bapak pasti ketemu anak yang berbohong, apalagi sekarang saya gimana pertanyaan saya tuh? Yang baru lahir lalu mati, yang baru lahir lalu mati, apakah dia masuk neraka karena berdosa? Kenapa Pak? Yang baru lahir dari kandungan ibunya, kan dia lahir lalu bayinya mati langsung gitu. Itu kan sudah mewarisi dosa dia. Apakah dia mati masuk neraka itu? Enggak, kan tadi saya bilang kembali lagi ke orang tuanya. Bagaimana orang tuanya tadi gitu loh. Apa hubungannya dengan orang tuanya? Ya. Yang saya pertanyakan itu bayi yang lahir tadi, yang sudah mewarisi dosa tadi, nasibnya kayak gimana, di neraka atau di surga dia? Nggak ada lagi urusan dengan orang tuanya. Bayinya yang saya tanyakan. Ya itu ada 2 kemungkinan Pak, antara dia bisa masuk surga ataupun neraka, antara kemungkinan 2. Tapi di situ dijelaskan ke orang tuanya, bagaimana orang tuanya seperti itu, ya kan? Terus apa hubungannya dengan orang tua? Juga, bentar, gak ngerti saya apa hubungannya dengan orang tua, yang saya tanyakan bayinya. Yaudah, ya saya jawab nih ya, simpelnya udah antara kemungkinan dia masuk surga atau neraka, karena itu urusannya sama Tuhan gitu. Tapi diajarkan bahwa manusia itu memang berdosa gitu. Nah, antara kemungkinan 2 ini, karena yang tugas menghakimi itu cuma Tuhan, gitu loh Pak. Ya. Waduh, agama mungkin teman-teman. Ya karena saya. Kenapa ini gitu agama kok mungkin ya? Saya tuh nggak tahu. Aduh. Gitu loh Pak. Main tebak-tebakan kalau kayak gitu Mbak.
Aduh, Agama kalau saya- mungkin itu main tebak-tebakan jadinya. Kalau saya cari dulu ayatnya Pak ya. Tapi waktu itu saya dijelaskan ya kan, kalau manusia ini dasarnya berdosa. Bagaimana jika kalau punya anak bayi yang meninggal gitu. Pertama saya cuma ingat di situ bahwa orang tuanya yang bagaimana, apakah orang tuanya ketika dalam mengandung apa segala macam itu berdoa untuk anaknya atau tidak. Iya, kayak gimana saya itu? juga nggak bisa Aturan pastikan. coba tunjukkan sama saya aturan yang jelas gitu loh. Oke, tapi saya lupa ya Pak, sebentar ya. Tapi saya ingat kok, memang dikasih tahu seperti itu. Terus dari situ kayak oke, saya mengerti. Tapi saya kayak kurang yakin kan, kok bisa gitu kan. Nah baru saya dikasih nih satu permasalahan. Contohnya di anak kecil yang sudah berbicara. Ada beberapa anak kecil yang sudah bisa berbohong gitu, sedangkan orang tua itu nggak pernah mengajari untuk berbohong seperti itu. Nah itu bagaimana gitu, dari mana dia tahu? Nah Enggak itu saya ini juga Mbak, enggak masuk. Yang saya pertanyakan Ya, itu maksudnya- bayinya. itu satu Pak. Terus bagaimana dengan anak kecil? Itu jadi pertanyaan juga. Anak kecil yang sudah bisa berbicara di umur 2 tahun, 3 tahun misalnya gitu. Terus dia berbohong. Nah, itu bagaimana jawabannya? Sedangkan orang tua itu tidak pernah mengajarkan untuk dia berbohong. Dari situ juga diambil salah satunya, gitu kan? Nah, Wah. itu Iya, Pak. puyeng. Kasih tahu dulu, sebentar. Saya cek dulu. Kalau kayak gitu saya tanya yang lain aja dah teman-temannya, nggak usah ke situ. Boleh saya nanya yang lain, Mbak? Biar ngepres gitu otak Anda. Seketika 18 yang lalu. Itu jadikan PR aja ya. Jadikan PR kalau mau. Nanti Anda datang lagi silakan tunjukkan sama saya datanya. Lambat nyari datanya. Tapi saya mau nanya satu hal, boleh? Oke, boleh. Menurut Anda bumi itu bulat atau datar? Kalau dari sains itu dibilang datar. Enggak datar, maksudnya bulat pepat gitu. Bulat. Tapi kenapa di kitab Anda datar? Datar. Gimana? Ya iya di kitab Anda datar. Gimana? Pak? Coba buka Wahyu 7 nomor 1. Saya mau tanya, di mana itu ujung bumi mana? Sudut bumi itu di mana gitu loh. Aduh. Sebentar, di mana tadi? Nih, Wahyu 7 nomor 1. Wahyu 7. Nih ya, Wahyu 7 nomor 1. Kemudian daripada itu, aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi. Apa ini? Bumi kotak kah atau kayak gimana bumi ini? Kotak ini, bentuk bumi kotak rupanya ya. Dan mereka menahan keempat mata angin bumi. Keempat angin bumi. Iya. Ini di mana sudut bumi itu di mana? Apakah bumi itu datar, kotak atau kayak gimana di kitab Anda ini? Itu kan ada dibilang 4 mata angin ya. Ya udah, utara, timur, selatan, barat. Kan gitu, Pak. Cara Iya. membuat pahamnya. Ya kan? Ya, keempat mata angin pada keempat penjuru bumi. Sudutnya di mana emang? Sudutnya? Ya sudutnya dimaksud mata angin itu mungkin, Pak. Di mana? Saya anggapnya gitu, nggak pusing. Di mana? Mata angin yang dimaksud. Iya, di mana? Nggak tahu saya, Pak, itu di mana. Saya belum Makanya tanya. aneh kitab Anda ini loh. Nih ya. Sebenarnya itu gak aneh kalau memang Nih. orang yang bisa menjelaskan, Pak. Coba lihat nih. Daniel 4 nomor 11. Pohon itu bertambah besar dan kuat, tingginya sampai ke langit, dan dapat dilihat sampai ke ujung seluruh bumi. Mana ujung bumi mana sih? Apa ini? Ada sebuah pohon di tengah bumi. Kitab Anda di tengah bumi
sampai ke langit. Semua manusia dapat melihat sampai ke ujung bumi. Ini apa, bumi datar, bumi kotak, atau kayak gimana? Ada bingung saya jadinya. Kalau itu ya Pak, saya jujur saya nggak tahu. Karena saya belum tahu tentang itu ya, tentang bumi gitu. Saya masih fokus tentang keselamatannya diajarkan gitu. Itu bisa dijelaskan kalau sama orang yang memang sudah benar-benar paham akan itu gitu Pak. Ya udah, saya nggak bawa Anda ke situ. Kalau untuk masalah keselamatannya, ya cari yang jelas aja. Gini aja Mbak, ya saya pesan saya kalau Anda mengikuti Yesus, di mana Yesus menjanjikan keselamatan untuk Kristen. Aku menjamin Kristen masuk surga. Mana kata Yesus? Silakan Anda cari. Kan Tuhan Yesus bilang kan, akulah keselamatan itu kan. Dia yang pokoknya ada ayat katanya, siapa yang percaya kepadaku, ia akan percaya kepada Bapa, seperti itu kan. Nah, yang dimaksud Bapa itu kan apa ya? Di situ diajarkan kalau Bapa itu tuh memang benar-benar ada di surga kan. Saya bilang tadi kalau Tuhan Yesus itu tidak mau mengakui dirinya sebagai yang wah gitu kan. Nah, jadi, Mbak, kayak gini yang saya maksud. Dan ada nggak spesifik yang saya minta kepada Anda, spesifik bahwa ya Yesus menjamin Kristen untuk masuk surga. Enggak Pak, enggak Kristen Pak, semua orang, bagi yang percaya. Tuhan bilang bagi yang percaya kepadanya, bukan Kristen aja. Bapak kalau mau percaya pun bisa masuk surga dari keselamatan. Semua enggak ada jaminan dari Yesus rupanya. Loh, justru jaminannya itu ada Pak, keselamatan. Gimana dia mau menyelamatkan kita Mbak? Diri dia sendiri aja enggak selamat. Gimana sih? Anda ini mikirnya kayak gimana? Gimana dia mau menyelamatkan kita? Ya, sedangkan dia menyelamatkan diri sendiri aja kagak bisa loh. Nah kan? Nah, pertanyaannya saya Pak, dia tidak bisa menyelamatkan dirinya tuh yang dari segi mana dulu? Dia ditangkap tentara Romawi, lalu sampai dipaku di tiang salib. Nah, kan sebelum di situ aja dia sudah menjelaskan kan Pak, dia sudah menjelaskan bahwa nanti akan ada ya kan orang yang tertangkap akan mati di kayu salib. Di mana itu siapa yang menjelaskan kayak gitu? Ya tapi dia bangkit lagi loh Pak, bukan berarti dia itu nggak bisa menghelak diri. Bukan masalah bangkit laginya, nanti urusan bangkit lagi. Waktu dia ditangkap tentara Romawi sampai disalib, dia selamat nggak? Tidak, dia disalib. Ya udah, juru selamat yang gak selamat itu. Loh, yang konteks makanya saya bilang dia mau menyelamatkan dirinya aja nggak mampu, dia mau menyelamatkan kita. Tahayul. Ya karena kita melihatnya sedangkan dia mau menyelamatkan kita, dianya nggak bisa selamatkan diri, seperti itu ya Pak. Kalau kayak gitu dia nggak bisa menyelamatkan kita, kan tadi upah dosa adalah maut, harus ada yang dikorbankan gitu loh Pak. Aduh, iya. Itu sih. Aduh. Ada lagi Mbak, saya nggak bantah dah ya. Semoga Anda mau berpikir aja gitu. Sebenarnya gini aja sih Pak ya, karena saya memang jujur saya kurang paham. Kan saya tadi naik ke sini mau nanya aja. Tuh, tiba-tiba Bapak nanya tentang dari saya. Ya dari saya itu saya cuma bisa memberikan apa yang saya tahu. Ya, gitu. Sekarang apa pertanyaan Anda? Tadi kan Anda sudah bertanya juga tentang Nabi Isa. Terus apa lagi? Mau nanya apa lagi? Nah, tentang itu aja yang mau saya tanya Pak, gitu. Nah, tiba-tiba Bapak tanya yang tentang lain yang beda segala macam ya, itu saya belum mendalamin. Saya itu bukan anak teologi gitu loh. Saya cuma bertanya yang saya tuh penasaran gitu. Dan buat juga teman-teman yang di bawah ini. Saya tuh bukan mengarang, saya tuh tahu. Bayangin aja kalian tahu, kalian ingat, kalian simpan di pikiran kalian. Cuman kita tuh gak semua ayatnya itu kita hafal, kita ingat gitu loh. Nah, seandainya kalau ada orang yang bisa menjelaskan di sini, ya bisa. Aduh. Udah. Ada lagi? Nggak ada lagi yang ditanyakan? Kalau nggak ada lagi, saya naikin Kristen yang lain pula gitu Mbak. Biar berdiskusi, lanjut diskusinya. Karena ada juga yang antri di bawah.
Ya ada Oke. lagi yang Anda mau Ya udah, tanyakan itu aja, Pak, karena yang saya- oh, ya kalau gitu, Oke. Ya. Mbak. Ya gimana? Ya itu aja sih Pak yang saya tanya. Saya kan naik di sini cuman hanya karena nggak ngerti ya dari ayat itu ya gitu. Jadi kalau buat teman-teman Nasrani yang nonton di bawah gitu, saya itu naik bukan mau sok-sokan. Saya itu naik karena saya itu nggak tahu, makanya saya naik, saya bertanya. Di sekeliling saya ini nggak ada daerah ustadz yang bisa saya tanya. Kalau ada online ya Macet. ya kan. Terus bukan berarti saya juga itu nggak bisa apa ya, kayak kalau belum siap tuh jangan sok-sok naik gitu kan ya. Saya itu sebenarnya itu paham aja, cuman saya itu nggak pakai dalil kan katanya gitu, itulah. Oke. Jadi kalau mungkin saya ada salah paham di sini buat yang nonton yang Nasrani ini ya kan, ya saya juga ya mengakui lah saya tuh nggak pintar banget kayak pendeta gitu. Ini suruh Pak Edis naik. Ini siapa Pak Edis? Oke. Kalau gitu saya izin gantikan banyak dengan Kristen yang kayak antri gitu. ya. Ya itu aja buat untuk Oke. Yaudah, kalau thank gitu, you Mbak. Kasih banyak Pak. Sama-sama. Selamat malam. Puyeng. Lanjut. Udahan ya. Udah saya mau tidur dah. Ya bubar, kita bubar.